Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Mutmainah dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan resume dari buku Komunikasi Antar Pribadi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Dalam proses penyampaian pesan hingga penyimpulan pesan. Dalam proses komunikasi terdiri atas 7 bagian, berawal dari sumber komunikasi, pengkodean, pesan, saluran, decoding, penerima, dan umpan balik. Menurut Stephan, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau horizontal. Komunikasi satu arah yaitu komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sebaliknya, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang dikirimkannya. Jenis komunikasi terdiri atas 4, yaitu yang pertama komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Selanjutnya, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi yang berlangsung antar pribadi satu dengan pribadi yang lain. Kemudian, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, atau antara individu dengan kelompok. Selanjutnya yaitu komunikasi massa, adalah komunikasi yang berlangsung antar individu dengan kelompok dan khalayak banyak atau massa. Selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi antar pribadi terbagi atas 4 jenis. Yang pertama yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah sarana utama untuk menyampaikan pesan. Yang kedua yaitu komunikasi tertulis yang mencakup antara lain memo, surat, email, pengiriman faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di papan buletin, atau alat yang dikirimkan via kata-kata atau simbol tertulis. Kemudian komunikasi verbal terdiri atas intonasi suara, vokabuleri, kecepatan, humor, singkat dan jelas dan waktu yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal, adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama ada tahap perkenalan. Pada tahap ini, hubungan antar pribadi dikategorikan sebagai kenalan karena jenis hubungan antar pribadi ini masih sangat terbatas pada pertukaran informasi. Yang kedua yaitu tahap persahabatan, adalah di mana komunikator dan komunikan harus merasa mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi di antara keduanya. Yang selanjutnya itu tahap keakraban atau keintiman, terjadi karena dua pribadi memiliki banyak kesamaan sehingga membuat mereka menjadi sangat dekat atau menjadi sangat intim. Yang berikutnya yaitu tahap hubungan suami istri, ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim, misalnya hubungan seksual di antara mereka untuk mendapatkan keturunan. Selanjutnya yaitu tahap hubungan orang tua dan anak. Jenis hubungan yang terlihat di antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam satu keluarga inti. Pada hubungan orang tua dengan anak-anak adalah perasaan yang mendalam pada prinsip rasa kita daripada rasa mereka. Selanjutnya yang terakhir yaitu tahap hubungan persaudaraan. Hubungan ini ditandai oleh perasaan cinta antara adik dengan kakak maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Baiklah, selanjutnya yaitu self-disclosure atau pembukaan diri. Self-disclosure atau pembukaan diri menurut Johnson yaitu mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang kita hadapi saat ini. Kemudian ada jendela johari. Jendela johari berisi 4 serambi. Serambi pertama yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, disebut daerah terbuka. Kemudian serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, disebut daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, disebut daerah tersembunyi. Serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri kita sendiri maupun orang lain, disebut daerah tak sadar. Selanjutnya yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi.
Setiap hubungan antar pribadi pasti mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan, pendapat, dan perbedaan kepentingan. Konflik dan manfaat positifnya yaitu yang pertama, konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang harus dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, yaitu konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, yaitu konflik dapat mempererat dan memperkaya hubungan. Selanjutnya yaitu strategi dalam mengatasi konflik. Yang pertama yaitu gaya kura-kura. Kura-kura lebih senang menarik diri bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Yang kedua, gaya kancil. Kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan-tujuan pribadinya. Ia berkeyakinan bahwa konflik harus dihindari demi kerukunan. Yang terakhir adalah gaya burung hantu. Burung hantu sangat mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain. Kita perlu memahami strategi yang biasa kita gunakan dalam menghadapi dan memecahkan konflik dalam hubungan kita dengan orang lain. Itulah tadi penjelasan resume buku Komunikasi Antar Pribadi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.